Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al Amin Wallet, pencinta wallet se-Indonesia, seluruh dunia. Nah, di sini kita sedang membuat tangga ya. Adapun proses pembuatan tangga itu sangat simpel, sangat mudah dan sangat irit guys ya. Dan kemudian diusahakan tangga itu pekerjaan cepat, kemudian kualitas bagus dan tahan sampai seumur hidup RBW kita. Nah, di sini simple ya pembuatannya, kemudian ini cukup kuat untuk menahan beban 100 kilo ataupun berapa kilo, insya Allah kuat guys ya. Nah, untuk sebelumnya untuk para pencinta wallet, kita mohon dukungannya agar mensubscribe channel ini agar semakin banyak bermanfaat buat orang lain, dan juga kita niatnya berbagi ilmu ya, dalam artian kita sharing-sharing, kita berbagi sedikit ilmu, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi petani walet ataupun peternak walet seluruh Indonesia. Nah, adapun pembuatan tangga ini proses pemotongan ya. Yang pertama yang harus dilakukan, kita harus mengetahui berapa tinggi bangunan kita untuk per lantainya, atau 3 meter, 2 meter setengah, ataupun 2 meter 70, ataupun 2 meter, ataupun 1 meter setengah. Nah, monggo silakan disesuaikan. Nah, adapun gedung saya itu tingginya 3 meter guys ya. Ini tingginya 3 meter. Nah, untuk mengambil kemiringan berarti saya membutuhkan 3 meter 3 meter setengah ya, 3 meter setengah agar tangganya itu miring. Nah, kemudian untuk ukuran tangganya, untuk ukuran panjang lebar tangganya itu saya menggunakan 40 cm saja guys. Jangan tinggi-tinggi ataupun jangan terlalu lebar karena itu memakan tempat. Nah, diusahakan untuk walleters, pencinta walleters, itu tangga jangan permanen ya, ataupun jangan beton, kecuali misalkan gedungnya gede. Nah, kalau misalkan gedung 4x12 ataupun gedung ukuran 4x8, nah diusahakan itu tangga portable yang digunakan, ataupun tangga kayu, ataupun ya bisa mungkin besi, baja ringan apa segala macam, yang penting itu kuat untuk menahan beban guys ya. Nah, di sini ukuran tangga saya itu hanya ukuran 40 ya lebarnya, kemudian tingginya itu 3 meter setengah ataupun 3 meter 70. Nah, silakan teman-teman disesuaikan tingginya berapa, jangan sampai tangganya itu terlalu tegak ataupun terlalu berdiri nantinya. Itu sangat berbahaya guys ya, ataupun sangat mengkhawatirkan ketika dinaikin. Nah, untuk tangga ini ukurannya lebar 40, kemudian jarak anak tangga itu 40 guys ya. Nah, jadi berarti per lubangnya itu 40 kali 40. Nah, berarti dia presisi ya untuk setiap anak tangganya. Nah, di sini saya menggunakan 7 buah anak tangga. Kenapa? Karena pensiunnya sebenarnya anak tangga itu harus ini guys ya, harus ganjil. Kenapa? Karena untuk orang-orang terdahulu, ketika anak tangga itu ganjil, katanya itu bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Nah, kenapa saya pilih 7? Karena saya orang Bugis guys ya. Nah, katanya sih kalau angka 7 itu berarti mah 77, ataupun dia benar-benar bermanfaat ataupun membawa rezeki atau membawa hoki seperti itu. Nah, ini kemiringan tangga ya. Kemiringan anak tangga itu saya membuatnya itu cukup 5 cm guys. Nah, ini kita garis dulu 40, jarak 40 cm. Kemudian ini langsung saya pepet ya. Nah, ini 5 cm ya kemiringan anak tangga. Nah, ini kita langsung pepetin di kedua sisi tangganya, ataupun tangga yang berdiri, papan yang berdiri itu langsung dipepetkan agar tidak kerja dua kali guys ya, sekali garis ataupun sekali dayung dua pulau terlampaui seperti itu. Nah, ini saya menggunakan papan sirip ya, karena memang saya setiap membuat gedung itu saya lebihkan setengah kubik. Nah, seperti itu guys. Misalkan kebutuhan hanya 3 kubik, berarti saya pesan biasanya 3 kubik setengah. Itu manfaatnya banyak guys, papan sirip itu kan bisa buat tangga, bisa buat pintu, bisa buat lar, bisa buat ventilasi, bisa buat
plafon. Nah seperti itu guys, agar kita tidak kelabakan untuk mencari kayu. Dalam artian kita pesan kayu itu memang kan ukurannya jarang ya, ataupun ketika kita pergi ke somel itu biasanya orang itu nggak stok ready. Nah seperti itu. Nah alangkah baiknya ketika teman-teman pesan misalkan kebutuhannya 3 kubik 4 kubik agar dilebihkan setengah kubik. Nah seperti itu. Nah kalau untuk plafon sendiri itu kan plafon yang void itu memang saya menggunakan sirip juga ya, itu membutuhkan 20 keping. Nah seperti itu. Kemudian untuk tangga tangga ini kan membutuhkan hanya 3 keping guys ya, satu tangganya. Berarti ini 3 lantai, berarti saya membutuhkan itu 9 keping, 9 keping guys ya untuk tangganya. Nah, ini untuk di bagian bawah anak tangganya agar strukturnya lebih kuat ya. Sebenarnya kalau dipaku di samping juga bisa, langsung dipaku di bagian samping itu bisa, tetapi untuk menahan beban yang lebih besar ataupun yang lebih berat, maka diberikan penyangga di bagian bawah anak tangganya. Nah ini yang saya garis tadi kan, yang saya garis itu langsung kemiringan guys ya, kemiringan 5 cm saja untuk setiap anak tangganya. Nah kalau terlalu miring juga nggak enak ya untuk diinjek. Nah begitu juga jarak, terlalu jarang anak tangganya juga kurang baik. Nah maksimal 40 cm guys untuk anak tangganya, bisa 30 cm juga bisa. 40 cm cukup lumayan nyaman, tetapi ketika di atasnya itu udah terlalu tinggi kaki kita melangkah. Nah ini semuanya menggunakan papan sirip ya, sisa-sisa papan sirip yang sisa-sisa ketika kita pemotongan. Nah ini yang saya gunakan. Jangan memotong-potong hal-hal yang tidak penting, karena ini kayu kan kualitasnya nomor 2 ya. Nah jadi cukup bagian potongan-potongan yang kita gunakan agar kita tidak boros material ataupun boros papan. Nah seperti ini. Nah ini kita semuanya anak tangga kita berikan penyangga bagian bawahnya ya. Kemudian ini terdiri dari 2 paku. Kalau sebenarnya 5 juga bisa teman-teman. Silakan teman-teman, kalau misalkan 2 kurang ya gunakan 5. Kemudian di bagian sampingnya nanti itu biasanya saya memberikan itu 4 ini ya, 4 paku. Nah seperti ini. Seperti ini proses pembuatannya cukup lumayan cepat, karena memang jangan sampai hal-hal kayak gini biasanya kerjakan tukang itu terlalu lama guys ya. Ketika tukang mungkin satu anak tangga ini ataupun satu tangga bisa mungkin setengah hari ya, karena dia baru mikir, baru motong. Nah kalau misalkan buat sendiri itu lebih irit ya, dalam artian berarti satu tangga ini hanya membutuhkan 3 keping. Taruhlah bermodal satu kepingnya itu 30 ribu ya, 90 ribu berarti membutuhkan sekitaran ya 100 ribu lah, dikerjakan sendiri cukup 1 jam udah selesai guys. Nah seperti itu. Kalau tukang kan lumayan lama, setengah hari mungkin satu anak tangga dibuatnya. Nah seperti ini proses trik-triknya. Nah untuk papan sirip teman-teman diusahakan itu memang ketebalan 3 cm ya. Kalau misalkan di bawah itu dia bisa melengkung teman-teman, ataupun kalau 2 cm itu bisa bermain ya papannya. Begitu juga di sirip nanti itu bisa bermain ataupun bisa goyang-goyang seperti ini. Nah setelah penyangga bagian bawah selesai, nah kita pasang anak tangga guys ya. Nah adapun cara pasangnya itu sangat simpel ya, tinggal dipasang-pasang di bagian penyangga itu kan sudah miring ya, jadi tinggal disesuaikan kemiringan penyangga yang di bawah yang kita buat tadi. Nah seperti ini cara pasangnya, tinggal dipasang kemudian dipaku di masing-masing sisi. Nah setiap sisi itu memiliki 4 paku, ataupun ya terserah teman-teman lah, mau banyak itu lebih banyak lebih bagus, tetapi lebih boros guys ya. Nah seperti ini paling 3 atau 4 lah sudah cukup. Nah kemudian bagian ujung masing-masing diusahakan bagian ujung kiri kanan dulu, jangan bagian tengah. Nah setelah di bagian kiri kanan ataupun ujung bawah atas, nah baru kemudian bagian isi tengah. Nah agar benar-benar posisinya itu benar-benar bagus ya, ataupun tidak miring-miring ataupun tidak susah untuk penyetelan nantinya seperti itu. Nah ini bagian ujung sudah selesai. Nah ini bagian bawahnya seperti ini. Nah itu tinggal disesuaikan aja guys ya, tinggal disesuaikan
kemiringan kayu yang tertera di situ ataupun penyangga di bagian bawah itu kan sudah kemiringan 5 cm tadi. 5 cm. Nah, ini kita paku. Nah, bertabur pakunya guys ya. Berhambur kata orang tuh, berhambur. Nah, ini saking buru-burunya ataupun saking pengen cepatnya ini cepet guys, hanya tidak sampai 1 jam ataupun mungkin ya sekitaran 30 menit mulai dari potong, mulai ukur sudah selesai, sangat cepat. Kenapa? Karena memang ya hal-hal kayak gini jangan terlalu lama lah, jangan terlalu lama dikerjakan, cukup cepat karena ini kan sudah di luar kepala guys ya. Nah, itulah niat saya pengen berbagi buat teman-teman agar ini kan step by step saya videokan semua mulai dari pengukuran apa segala macam. Nah, silahkan lihat di channel saya, itu lengkap ya. Lengkap cara pembuatan karena banyak teman-teman ya asal buat ataupun asal jadilah, jangan seperti itulah guys, karena memang umur RBW ataupun umur bangunan gedung RBW itu kan seumur hidup ya, karena itu investasi untuk jangka panjang, bukan hanya sementara. Nah, kita harus mengejar kualitas, kuantitas, dan hasil. Itu yang kita kejar sebenarnya. Bukan bentuknya saya yang bagus di bagian luar, tetapi konstruksi apa segala macam di dalamnya itu bobrok, karena kan kita sendiri yang menilai ataupun kita pribadi, karena itu gedung kita yang selalu masuk di situ, bukan orang lain ya. Nah, tetapi biasanya orang lain hanya melihat bagian oh bagus gedungnya, tetapi dia nggak tahu bagian dalamnya seperti apa, kemudian untuk strukturnya seperti apa, seharusnya menggunakan besi 12 ataupun besi 10, menggunakan besi 8. Ya udah, karena kalau sudah dicor katanya nggak terlihat, itu sayang. Banyak teman-teman karena pengen mengirit biaya, akhirnya dia sendiri yang jadi korban. Kenapa? Karena untuk konstruksi apa segala macam itu tidak diperhatikan dari awal, karena hanya mengejar iritnya saja. Sangat disayangkan hal-hal seperti itu. Nah, itulah makanya kita hadir untuk konsultan Walid sendiri. Kita memfasilitasi agar benar-benar kualitas gedung dan kemudian kualitas sarang, dan juga untuk ketahanan kita 100% dijamin guys ya. Oke, setelah selesai kita tes, kemudian kita potong untuk bagian atas bawahnya ya. Ini bagian atas untuk kemiringan mengikuti kemiringan anak tangga, kemudian di bagian bawah itu kita modelnya X agar mudah duduknya di papan sirip ataupun mudah tidak berlari ataupun tidak goyang-goyang ya ketika kita naikin seperti itu. Nah, itulah fungsinya ilmu guys ya. Kenapa? Karena sekecil apapun ilmu yang kita bagikan, maka ketika orang lain bisa bermanfaat bagi orang lain, itu pahalanya luar biasa. Itulah intinya saya membuat channel ini, karena memang bidang saya itu konstruksi ya. Saya kebetulan arsitek, jadi sedikit ilmu lah saya bagikan buat teman-teman, tanpa kita harus bertemu. Cukup melihat video saya, ketika diinspirasi monggo dipergunakan, tetapi ketika tidak suka ya nggak apa-apa, karena kita kan niatnya berbagi, bukan memaksa seperti itu. Oke guys, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat beberapa video lagi untuk kelanjutan pembangunan RBW guys ya. Terima kasih. Nah, ini belum selesai bagian atasnya, belum. Nah, ini sudah selesai bagian atasnya, tinggal kita pasang guys. Setelah itu kita pasang dan kita uji coba untuk menaikin.